Peri dan tukang sepatu. Pada suatu waktu, di sebuah kota kecil yang tenang dan sejuk, hiduplah seorang tukang sepatu yang baik hati bersama istrinya. Mereka tinggal di rumah sederhana yang menyatu dengan bengkel kecil tempat sang suami bekerja setiap hari. Tukang sepatu itu dikenal jujur, rajin, dan selalu berusaha membuat sepatu terbaik untuk pelanggannya. Namun sayangnya, akhir-akhir ini hidup mereka sedang sulit. Uang semakin menipis, pelanggan jarang datang, dan persediaan bahan hampir habis. Di bengkel kecil itu, hanya tersisa satu potong kulit terakhir, cukup untuk membuat satu pasang sepatu saja. Setiap hari, tukang sepatu bekerja dengan hati cemas, namun ia tetap berusaha tersenyum agar istrinya tidak khawatir. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, tukang sepatu memotong kulit terakhir itu dengan sangat hati-hati. Tangannya bergerak perlahan, seakan takut membuat kesalahan sekecil apapun. Setelah selesai, ia meletakkan potongan kulit di atas meja kerja. "Besok pagi aku akan menjahitnya," katanya pelan sambil menghela nafas panjang. Malam itu, di rumah kecil mereka, tukang sepatu dan istrinya duduk berdua. Mereka saling menggenggam tangan dan berdoa dengan tulus. "Semoga Tuhan memberi kita jalan keluar," kata sang istri lembut. "Ya, semoga hari esok membawa harapan baru," jawab tukang sepatu. Keesokan paginya, tukang sepatu bangun lebih awal seperti biasa. Dengan langkah lelah namun penuh harap, ia berjalan menuju bengkelnya. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat meja kerjanya. Potongan kulit yang ia tinggalkan sudah tidak ada. Sebagai gantinya, di atas meja terletak sepasang sepatu yang sangat indah, dijahit rapi, mengkilap, dan sempurna, bahkan lebih bagus dari sepatu manapun yang pernah ia buat. "Ya ampun," bisiknya tak percaya. "Siapa yang membuat sepatu seindah ini?" Belum sempat ia berpikir panjang, seorang pria berpakaian rapi masuk ke bengkel. "Selamat pagi," kata pria itu ramah. "Sepatu di etalas itu luar biasa. Bolehkah saya mencobanya?" Dengan senang hati, tukang sepatu mempersilakan. Sepatu itu pas sekali di kaki sang pelanggan. Tanpa ragu, pria itu membeli sepatu tersebut dan bahkan membayar 2 kali lipat dari harga yang diminta. Dengan uang itu, tukang sepatu segera membeli lebih banyak kulit. Malamnya, ia memotong bahan untuk 2 pasang sepatu dan kembali meletakkannya di meja kerja. Dan keajaiban itu terjadi lagi. Keesokan pagi, 2 pasang sepatu indah sudah selesai dibuat. Hari demi hari, kejadian ajaib itu terus berulang. Tukang sepatu semakin sibuk, pelanggan berdatangan, dan kehidupan mereka pun berubah. Mereka tidak lagi kekurangan, bahkan mulai hidup berkecukupan. Namun, tukang sepatu dan istrinya merasa penasaran. "Kita harus tahu siapa yang menolong kita," kata sang istri. "Benar, kita harus mengucapkan terima kasih," jawab tukang sepatu. Suatu malam, mereka diam-diam bersembunyi dan mengintip bengkel. Tepat saat jam menunjukkan tengah malam, mereka melihat sesuatu yang menakjubkan. Sekelompok peri kecil muncul. Tubuh mereka mungil, wajah mereka ceria, dan tangan mereka bekerja sangat cepat. Mereka menjahit, memalu, dan mengilapkan sepatu dengan penuh semangat. Seorang peri dengan topi runcing tampak memimpin mereka. Tanpa sengaja, tukang sepatu menjatuhkan lilin. Para peri kaget dan berlarian. "Tunggu," seru tukang sepatu. "Kami hanya ingin berterima kasih." Mendengar suara lembut sang istri, para peri berhenti. Pemimpin peri pun berkata dengan malu-malu, "Kami senang membantu, tapi kami lapar dan pakaian kami sudah usang." Keesokan harinya, tukang sepatu dan istrinya menyiapkan makanan lezat, baju baru, dan bahkan sepatu kecil untuk para peri. Saat malam tiba, para peri datang kembali dan menemukan hadiah itu. Mereka sangat bahagia. Sejak saat itu, para peri tidak lagi membuat sepatu secara diam-diam. Namun kehidupan tukang sepatu tetap makmur karena kejujuran, kerja keras, dan kebaikannya. Mereka hidup bahagia, penuh rasa syukur, dan tak pernah melupakan keajaiban yang lahir dari hati yang tulus.